Lanjut saja masuk ke inti pembahasan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir dan sampai mati. Titik psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi lain, diantaranya psikologi umum, psikologi sosial, dan psikologi belajar. Ini dikarenakan sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian yang khas dan individu tersebut, serta psikologi kognitif, psikologi sosial berkaitan dengan satu. Yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya studi tentang persepsi, motivasi belajar, proses belajar, dan atribusi. Bagian 2, studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, perilaku, dan meniru. 3, studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, hubungan, kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, dan persaingan. Sedangkan kaitannya dengan psikologi kepribadian adalah bidang ini mempelajari tingkah laku manusia dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini dikarenakan kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan sosial lingkungannya. Sementara kaitannya dengan psikologi kognitif adalah karena bidang studi psikologi ini mempelajari kemampuan kognitif seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa dan emosi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkembangan fisik yang diikuti dengan perubahan mental atau psikis seperti kemampuan anak tengkurap, merangkak, berdiri, dan berjalan yang diikuti oleh perkembangan kognitif yang menjelaskan manfaat dari masing-masing perkembangan tersebut. Titik demikian pula dengan perkembangan emosi dan perkembangan kognitif yang lainnya, kognisi lainnya. Nah, masuk ke slide keempat. Dalam rentang kehidupan individu selalu ada hal yang positif dan negatif. Ada kegiatan yang dialami oleh semua orang, kelahiran, kematian, dan ada pula yang dialami oleh sekelompok orang tertentu, kegiatan ritual perang, bahkan ada hal yang spesifik hanya dialami oleh orang yang tertentu saja, seperti penyakit, kejadian traumatis. Sebagian dari hidup kita terisi oleh sukses dan menyenangkan, tetapi ada pula bagian yang merupakan kegagalan dan menyedihkan. Ada hal yang dalam kehidupan kita sama dengan orang lain, dan ada pula yang berbeda perkembangan sendiri sebagai individu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Bagian ilmu yang lain. Pertama, yaitu hubungan psikologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua benda yang hidup menjadi objek dari biologi. Oleh karena itu, biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia, sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut yang berkaitan. Namun pada segi-segi, kadang-kadang kedua ilmu itu ada titik-titik pertemuan, khususnya yaitu antropologi. Tidak mempelajari tentang proses-proses kejiwaan, dan inilah yang dipelajari oleh psikologi. Yang kedua, pada hubungan psikologi dengan sosiologi. Menurut Bauman 1953, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hidup manusia dalam hubungan golongan. Yang dimaksud dari itu adalah hubungan golongan itu hubungan-hubungan antara sesama makhluk manusia, dalam halnya memperdalam pengetahuan kita tentang perhubungan dalam masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan psikologi yang mempelajari tentang manusia dalam hidup bermasyarakat. Karena itu baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia tidaklah mengherankan kalau pada waktu ada titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu, misalnya sosial dan tingkah laku. Selanjutnya bagian C, hubungan psikologi dalam ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi dengan memisahkan diri dari filsafat. Ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup hebat hingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain termasuk psikologi. Khususnya metode ini ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikologi.
Walaupun akhirnya ternyata bahwa metode itu, pengetahuan alam, kurang mungkin digunakan seluruhnya terhadap psikologi dikarenakan adanya perbedaan dalam objeknya, yang dimana ilmu pengetahuan alam berupa benda-benda mati sebagai psikologi berobjekkan manusia yang hidup. Bagian D, hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang antara lain membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi pada akhirnya memisahkan dari filsafat karena metode yang ditempuh sebagai salah satu sebabnya. Tetapi psikologi masih tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Bahkan sebetulnya dapat dikemukakan bahwa ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat itu pun tetap masih ada pada hubungan dengan filsafat, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut sifat, hakikat, serta tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dan agama merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya, mengingat agama sejak turunnya kepada Rasul dan diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi psikologi. Tanpa dasar tersebut, agama sulit mendapat Di dalam agama terdapat ajaran tentang bagaimana agar manusia mau menerima petunjuk Tuhannya, sehingga manusia itu sendiri tanpa paksaan bersedia menjadi hambanya yang baik dan yang taat. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa di dalam agama itu penuh dengan unsur-unsur pardagogis yang bahkan merupakan esensi pokok dari tujuan agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Adapun yang terakhir, yaitu hubungan psikologi dengan pedagoge. Kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain oleh karena mempunyai hubungan timbal balik. Pedagogik sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak dari lahir sampai mati, bila mana tidak berdasarkan diri kepada psikologi, yang tugasnya memang menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa. Bahkan ciri dan wataknya serta kepribadiannya pun ditunjukkan oleh psikologi. Dengan demikian, pedagogik baru akan tetap menjadi sasaran apabila dapat memahami langkah-langkah sesuai dengan petunjuk. Oleh karena itu, sangat eratnya tugas antara keduanya, maka timbul kata yaitu Oleh karena itu, sangat eratnya tugas antara keduanya, maka timbul kata ilmu jiwa atau pendidikan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang konsep dasar perkembangan manusia. Perkembangan kehidupan individu berhubungan dengan banyak bidang psikologi, psikologi biologis, psikologi kognitif, psikologi abnormal, psikologi sosial, dan bidang-bidang psikologi lain yang menjelaskan bagaimana individu berkembang. Dalam menghadapi perkembangan dikenal perspektif masa hidup. Menurut pakar perkembangan masa hidup Paul Beltes 1987, perkembangan masa hidup mencakup 7 kandungan dasar, yaitu yang pertama, perkembangan bersifat seumur hidup. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan. Perkembangan meliputi keuntungan dan kerugian yang berinteraksi dalam cara dinamis sepanjang siklus kehidupan. Kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan terdiri atas dimensi biologis, kognitif, dan sosial. Bahkan dalam satu dimensi dapat meningkatkan seiring perkembangan, sementara komponen lain menurun. Contoh, orang dewasa tua dapat semakin arif karena mampu menjadikan pengalaman sebagai panduan bagi pengambilan keputusan intelektual, tetapi melaksanakan secara lebih buruk tugas-tugas yang menuntut kecepatan dalam memproses informasi. Keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Perkembangan dapat mengambil banyak jalan. Kelenturan berarti perkembangan dapat berubah mengikuti perubahan karakteristik. Contoh, penelitian telah mendemonstrasikan bahwa kemampuan penalaran orang dewasa dapat ditingkatkan dengan pelatihan. Kelima, perkembangan melekat secara kesejahteraan. Perkembangan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kesejarahan. Contoh, pengalaman orang-orang usia 40 tahun yang hidup pada masa depresi berat sangat berbeda dengan pengalaman orang-orang usia 40 tahun yang hidup pada akhir Perang
dunia 2 yang optimistik. Keenam, perkembangan dipelajari oleh sejumlah disiplin para psikolog, sosiolog, antropolog, neuroscience, dan penelitian kesehatan mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai persoalannya untuk membuka misteri perkembangan sepanjang hidup. Dan yang terakhir adalah perkembangan bersifat kontekstual. Individu secara terus-menerus merespon dan bertindak berdasarkan konteks yang meliputi perubahan biologis dan lingkungan fisik. Secara komiki-putosia, kesejahteraan dan kebudayaan seseorang tak konteks sosial, makhluk yang sedang berubah di dalam dunia yang sedang berubah pula. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di prinsip perkembangan manusia. Secara spesifik, prinsip perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Bisa juga dikatakan prinsip perkembangan adalah patokan generalisasi mengenai sebab dan akibat terjadinya peristiwa perkembangan dalam diri manusia. Kemudian, prinsip perkembangan menurut Harlow merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan yang perkembangan yang dialami oleh anak. Kemudian prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, adanya perubahan manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Kemudian perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selanjutnya, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Ada 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama itu, hasil belajar dari pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Kemudian yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyelesaian sosial dan pribadi anak. Selanjutnya, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Selanjutnya, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Lanjut, pola perkembangan dapat diramalkan dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cepalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seseorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Kita lanjut, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan ini juga dapat diramalkan, berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari suatu tahap menuju tahap berikutnya. Jadi terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak. Setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Lanjut kita masuk di teori kepribadian manusia. Pertama, teori psikonatik atau Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh konflik-konflik
bahwa sadar antar ID atau dorongan dasar, ego atau realitas, dan superego yaitu moral. Dua teori perilaku atau B.F. Skinner. Nah, Skinner percaya bahwa kepribadian adalah hasil dari pembelajaran melalui penguatan, yaitu penguatan reinforcement dan hukum punishment. Yang ketiga ada teori kognitif. Bandura menekankan peran kognisi, pembelajaran sosial, dan determinisme timbal balik dalam perkembangan kepribadian. Yang keempat, teori humanistik. Humanisme menekankan potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk aktualisasi diri. Yang kelima, yaitu teori ciri atau theories. Teori ciri berusaha mengidentifikasi dan mengukur ciri-ciri kepribadian yang relasi stabil dan konsisten. Yang keenam ada teori biologis. Teori biologis ini meneliti pengaruh faktor genetik dan neurokimia pada kepribadian. Nah, yang ketujuh ini ada teori sosial kultural. Teori ini menekankan pengaruh budaya, genre, dan kelompok sosial pada perkembangan kepribadian. Perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 12 tahun. Nah, tahap bayi 0 sampai 12 bulan. Pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara seperti O, A, dan E. Mereka juga mulai merespon suara dan melodi. Pada usia 4 sampai 6 bulan, bayi mulai meniru suara dan bermain dengan suara-suara. Mereka juga mulai memahami kata-kata sederhana seperti mama dan papa. Pada usia 7 sampai 12 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara seperti mama dan papa dengan tujuan tertentu. Mereka juga mulai memahami kata-kata sederhana dan mengikuti instruksi sederhana seperti berikan bola. Nah, tahap balita 1 sampai 3 tahun. Pada usia 1 tahun, bayi mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka. Mereka mungkin hanya mengucapkan beberapa kata, tetapi mereka mulai memahami lebih banyak kata. Usia 18 bulan, balita mulai mengucapkan sekitar 50 kata dan mulai menggabungkan kata-kata sederhana menjadi frasa seperti mau susu dan bola jatuh. Pada usia 2 tahun, balita mulai berbicara dalam kalimat sederhana dan dapat memahami instruksi lebih kompleks. Mereka juga mulai belajar nama benda dan tindakan. Pada usia 3 tahun, balita mulai berbicara dalam kalimat kompleks dan dapat menceritakan cerita sederhana. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep seperti warna, bentuk, dan ukuran. Lanjut, tahap prasekolah 3 sampai 5 tahun. Pada usia 3 sampai 4 tahun, anak-anak prasekolah mulai menggunakan bahasa yang lebih lancar dan fasih. Mereka dapat berbicara dalam kalimat yang lebih kompleks dan menceritakan cerita yang lebih panjang. Mereka juga mulai belajar menggunakan kata ganti dan kata sifat. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak-anak prasekolah mulai belajar menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Mereka dapat memahami dan mengikuti instruksi yang lebih rumit. Mereka juga mulai belajar tentang konsep-konsep abstrak seperti waktu dan emosi. Tahap sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Pada usia 6 sampai 8 tahun, anak-anak sekolah dasar mulai belajar menggunakan bahasa dengan lebih kompleks dan formal. Mereka dapat memahami dan mengikuti instruksi yang kompleks. Mereka juga mulai belajar tentang konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan demokrasi. Pada usia 8 sampai 12 tahun, anak-anak sekolah dasar mulai belajar menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri mereka secara lebih kreatif. Mereka mulai menulis cerita dan puisi. Mereka juga mulai belajar tentang bahasa asing. Lanjut, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, yang dimana kemampuan bahasa sebagian besar dipengaruhi oleh genetika. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, yang dimana anak-anak yang terpapar bahasa yang kaya dan stimulatif akan lebih cepat mengembangkan kemampuan bahasa.
Selanjutnya yaitu faktor interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial dengan orang tua, saudara kandung, dan teman-teman sangat penting untuk perkembangan bahasa. Yang terakhir yaitu faktor kesehatan, yang dimana kondisi kesehatan anak juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa.